Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, salam damai dan sejahtera, serta salam sehat bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami akan kebenaran firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama belajar pada pagi ini dengan tentang tema teladan pelaku sejarah. Pelaku sejarah tentu sangat dihormati dan dikagumi. Bagaimana besar dan berat perjuangan dan pengorbanannya sehingga ia bisa mengukir sejarah ini. Baik itu sejarah perjuangan bangsa ataupun sejarah kemanusiaan, ataupun sejarah berdirinya sebuah gereja, ataupun juga sejarah berdirinya rumah sakit, berdirinya universitas, berdirinya sebuah sekolah, bahkan berdirinya sebuah perusahaan, dan lain-lain tentunya. Nama-nama para pelaku sejarah tak bisa dilupakan oleh banyak orang dari generasi ke generasi. Demikian juga dengan Abraham. Dia pelaku sejarah keselamatan Allah di dunia ini. Namanya dikenal dengan harum oleh banyak bangsa dari generasi ke generasi di setiap zaman dan tempat. Bahkan Abraham menjadi tokoh junjungan bagi agama Yahudi, agama Katolik, dan agama Islam, dan juga agama Kristen Protestan. Kisah Abraham ditulis dalam Kejadian 12 sampai Kejadian 25 di Perjanjian Lama. Dan penulis Ibrani, kitab Ibrani, mengatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Ada banyak cerita tentang Abraham yang tersebar di kalangan orang Yahudi dan di kalangan bangsa-bangsa Timur Tengah sampai pada saat ini. Cerita-cerita itu menggambarkan betapa arifnya Abraham sehingga ia tidak bisa mempercayai patung buatan tangan manusia. Maka terjadilah panggilan Allah kepada Abraham seperti tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Walaupun Abraham belum tahu tempat mana yang akan dituju, kalau kita saat ini tentu tidak mau keluar meninggalkan rumah sebelum tahu kemana kita harus pergi, bukan? Tapi Abraham tetap berangkat loh, menuruti perintah Allah. Apa artinya bagi kita saat ini? Pertama, Abraham tidak tahu tempat yang akan dituju, tapi ia tetap melangkah dengan iman. Berarti dia berani mengambil risiko. Iman yang benar adalah
berani melangkah sekalipun kita tidak dapat melihat apa yang bakalan terjadi di depan kita. Sebab jika iman harus tahu lebih dahulu dengan jelas apa yang akan terjadi di depan kita, tentu itu bukan iman. Memang terkadang kita harus berani menuruti perintah Allah tanpa lebih dahulu mengetahui apa risikonya. Itulah juga yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab dan bapak-bapak gereja kita. Demikian juga dengan mengikut Yesus. Murid-murid yang dipanggilnya harus meninggalkan hidup yang lama dan melangkah menuju hidup yang ada di depannya tanpa lebih dulu tahu apa risikonya. Karena ia sadar bahwa beriman berarti mau menanti dengan tekun dan sabar akan janji Allah. Abraham tahu bahwa janji Allah tidak serta-merta dan seketika menjadi nyata di depan mata. Beriman berarti mau menanti, bukan dengan harap-harap cemas, tapi dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menggenapi janjinya, walaupun harus melewati masa yang suram dan menakutkan. Ketiga, Abraham mempunyai visi tentang kota yang akan direncanakan dan dibangun oleh Allah, yaitu Yerusalem. Walau ia tidak bisa membayangkan, apalagi menikmatinya dan tinggal di kota itu, tapi ia sadar bahwa beriman berarti mempunyai visi ke depan akan apa yang dinanti-nantikan pasti akan terjadi. Dengan memiliki visi yang kuat, maka Abraham dimampukan berjalan ke arah penggenapan visi itu, sekalipun dengan tertatih-tatih. Penglihatan ke arah tercapainya visi itu justru menimbulkan semangat juang yang hebat untuk mencapainya. Dengan demikian, segala jerih payah, cucuran keringat, bahkan air mata yang tertumpah tak pernah akan sia-sia. Walaupun Abraham tidak pernah melihat Yerusalem, karena kota itu baru terbangun pada zaman Daud, ratusan tahun setelah Abraham mati, tapi ia tidak kecewa. Ia yakin bahwa visi itu pasti terwujud nanti setelah ia mati. Memang ia tidak bisa menikmati. Yang menikmati adalah anak cucunya dan generasi kemudian. Itulah teladan pelaku sejarah, yaitu Abraham dalam tindakan dan imannya. Ia tidak pernah tergesa-gesa minta supaya janji Allah terwujud sekarang atau besok. Tapi ia yakin janji itu akan terwujud sekalipun ia tidak bisa melihat dan tidak bisa menikmatinya. Bisakah kita meniru teladan dan perbuatan imannya? Belajarlah. Hidup jangan tergesa-gesa dalam berharap. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Waktunya ada di tangan Allah, bukan di tangan Anda. Amin.